gitu ya, dan kayaknya gampang aja gitu ya, dan gampang juga menarik orang lain. Seperti apa Mas Ai? Iya, aturannya sendiri memang kan menyaratkan tidak semua bisa menggunakan robot trading. Ya. Ada tadi seperti dijelaskan ada beberapa kriteria. Jadi memang kita harus pahami dulu ya kriteria pertama dari sisi investor nih. Siapa aja yang boleh sih menggunakan robot trading ini? Tentu yang pemahamannya atau literasinya sudah mumpuni gitu kan. Karena tetap ada resiko dan resikonya itu bisa bahaya dan gede loh. Karena dia berulang terus kan perintahnya yang tadi aku jelasin di awal gitu ya. Kalau dia nggak cabut perintahnya, dia akan menggulung terus. Nah, lama-lama kalau misalkan rugi kan bisa habis juga dana kita gitu kan. Nah, makanya kita harus teredukasi dengan baik. Itu yang pertama dari sisi investor ya. Kedua, dari sisi dananya ya, dana yang dipakai itu kalau bisa ya jangan dana-dana panas ya. Dana-dana yang memang kita siapkan untuk investasi dan memang kita siapkan istilahnya dalam quote unquote bisa hilang gitu, bisa rugi lah gitu ya. Jangan sampai nanti orang yang duitnya pas-pasan nekat gitu ya demi pengen cepet kaya ya pakai robot trading gitu kan. Itu dari sisi investor ya. Nah dari sisi pembuatnya gitu ya, nggak sembarangan orang juga bisa langsung bikin robot trading, walaupun itu sebenarnya banyak juga dibuat oleh orang-orang yang bisa ahli software gitu ya, atau ada juga pribadi-pribadi yang bisa tuh bikin software-software robot trading yang dia gunakan sendiri gitu ya. Ya mungkin bisa gitu dipakai, tapi secara legal atau enggak kan itu kan harus kita lihat regulasinya ya. Dari Bapepti sendiri mungkin belum meregulasi secara komprehensif lah gitu ya Mbak Maria, karena itu kan baru juga ya. Harusnya mungkin nanti bakal ada lagi banyak regulasi-regulasi selanjutnya yang memang mengatur lebih rinci lah kira-kira siapa saja nih yang berhak untuk menjual lah istilahnya platform atau software robot trading ini, karena nggak semuanya boleh dipakai atau dipublikasikan atau dijual gitu ya. Harus izin Bapepti tadi gitu kan. Iya, apalagi di Indonesia ya harus benar-benar rigid gitu. Karena ini barang baru gitu di Indonesia. Walaupun kehadirannya sudah cukup lama, tetapi tingkatnya itu pemahaman dari sisi literasi keuangannya kita masih belum cukup mumpuni. Jadi harus benar-benar rigid peraturannya. Beda sama yang sudah berkembang di negara-negara maju yang memang sudah menggunakan ini ya Mas Ai ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya kan ada beberapa, ini kan mengenai duit yang kemudian hilang gitu ya. Tapi di sisi lain kok seperti memperkaya satu dua pihak gitu. Nah apakah memang dari sistem atau mekanisme robot trading ini kemudian misalnya kerugian seorang ini menjadikan keuntungan pihak-pihak lain gitu. Yang ini yang mungkin tidak diketahui sama orang-orang gitu. Mungkin rugi-rugi biasa kali, tapi ternyata ada pihak-pihak yang bisa menikmati kerugian orang lain. Ini seperti apa Mas? Ya, itu juga salah satu modus ya. Jadi kayak semacam ada manipulasi data gitu ya Mbak Maria ya. Jadi kan memang kalau legalnya atau mungkin idealnya gitu ya, ya harusnya nggak begitu gitu ya. Nggak istilahnya orang ada yang untung, tiba-tiba ada yang rugi gitu kan. Istilahnya platform ini kan sebenarnya memonitor pasar gitu kan. Nah datanya harus data real gitu kan. Data real pasar yang ada yang bergerak setiap saat gitu ya ketika jam perdagangan itu buka. Nah, ketika ada data-data yang memang tidak tercermin dari pasar atau tidak mencerminkan pasar, tiba-tiba menyebabkan suatu pihak menjadi rugi secara otomatis gitu ya, dan satu pihak menjadi untung, berarti kan ini ada yang salah gitu kan dari platform atau software robot tradingnya itu. Harusnya sih tidak seperti itu ya. Jadi memang harusnya ya kalaupun ada kerugian, itu kerugiannya karena pergerakan pasar gitu ya, pergerakan harga di pasar, bukan karena ada peran dari si robot tradingnya ini gitu. Itu yang banyak terjadi sebagai modus penipuan di Indonesia juga gitu ya. Ya seperti yang sebelum-sebelumnya kita tahu ya, platform Binomo dan segala macam tiba-tiba datanya beda nih. Mbak Maria buka datanya A, saya buka datanya B gitu kan. Nah itu kan nggak boleh, itu kan manipulasi ya. Itu kan merugikan gitu. Nah ini yang tidak boleh gitu. Harusnya memang data-data yang mencerminkan data real pasar dan semua orang yang menggunakan harusnya sama gitu ya, nggak boleh ada perbedaan gitu. Kalau di real marketnya nih Mas Ai, kalau kita memang mau tune in langsung di pasar komoditi, kemudian bertransaksi di sana, cukup make sense nggak sih dengan keuntungan yang diberikan gitu ya, secara real kalau kita melakukan trading harian gitu, apakah pernah ditemui gitu, sehingga ini dijadikan studi kasus dan bisa membuai para calon korban Mas Ai? Sebenarnya potensi keuntungannya juga nggak serta-merta pasti, itu yang pertama. Jadi kalau misalkan kita pakai robot trading udah pasti untung, itu salah gitu kan. Yang kedua, keuntungannya pun nggak melulu akan sama gitu Mbak Maria. Misalkan di bulan ini kita untung 10%, bulan depan juga 10%, bulan depannya lagi 10%, itu enggak. Karena namanya pasar itu kan dia bergerak terus ya, fluktuatif, dan kita nggak bisa memprediksi gitu ya. Nah, salah satu kelemahan robot trading ini adalah ketika marketnya itu crash atau mungkin pergerakannya anomali ya, tidak sesuai dengan kebiasaan, dia akan prediksinya cenderung salah gitu.
salah atau mungkin rugi gitu. Nah ini juga yang harus diperhatikan. Oh, ya namanya juga mesin buatan manusia gitu. juga. Jadi nggak serta-merta kita pakai robot trading keuntungan kita konsisten gitu. Tetap akan berfluktuatif gitu Mbak Maria, menyesuaikan harga pasar gitu. Karena dia kan cuma mengatur perintah aja gitu kan. Nah tapi kan ketika ada crash atau pergerakan yang anomali di pasar, dia kan akan cepat sekali. Dan mungkin robot trading ini juga tergantung kemampuannya ya, ada yang bagus akurasinya tadi ya, ada juga yang kurang atau kurang responsif gitu. Nah itu kan jadi potensi untuk loss juga gitu. Iya, how can predict ya, siapa yang bisa tahu ya, saya dapatnya robot trading yang mana nih gitu. ya. Makanya terus tadi aku bilang ya, tingkat keberhasilan 60%-nya udah bagus banget gitu kan. Tapi jarang sekali gitu ya yang sampai itu. Nah kalau tadi kita ngomongin mengenai hal yang jelek-jeleknya kan ya, memang karena ada faktor yang lumayan memberatkan ya, uangnya hilang gitu. Padahal tadinya niat hati berinvestasi ya, harusnya kan ada hasil yang cukup baik. Ada nggak sisi baik atau sisi yang cukup membantu si robot trading ini, Mas Ai? Ya sebenarnya memang ini mungkin muncul juga adalah untuk membantu para investor yang memang sibuk gitu ya Mbak Maria, nggak bisa memantau market mungkin 24 jam gitu ya, atau karena perbedaan waktu kadang-kadang kita investasi di luar gitu kan, pasti ada perbedaan waktu, kita nggak mungkin istilahnya bangun gitu terus ya kalau tengah malam atau segala macam. Ya sisi baiknya tentu adalah membantu kita untuk memantau pergerakan pasar gitu ya, itu satu. Yang kedua adalah memudahkan kita untuk tidak sering-sering misalkan lihat gadget atau lihat komputer untuk transaksi, itu juga kan mengganggu juga kan ya. Misalkan mengganggu waktu istirahat, mengganggu waktu kerja kan, ada yang seringkali misalkan pantauin terus nih kan karena pengen cepat untung gitu kan. Nah mungkin robot trading itulah istilahnya membantu kita lah, asistensi untuk memantau itu. Jadi itu juga mungkin salah satu sisi baiknya gitu ya, sisi positifnya. Cuma jangan sampai itu menjadikan suatu modus untuk disalahgunakan gitu lah Mbak Maria. Kalau misalnya di saham ya kita tahu ya, online trading biasanya suka ada trailing stop ya secara otomatis ya kan, karena kita yang juga membuat peraturan atau perintah di situ sendiri. Tapi ya itu hanya sebatas untuk menjadi reminder aja gitu ya. Untuk mau beli atau jualnya tetap manual gitu ya. Nah ini yang harus dipelajari sih sebenarnya, makanya bukan jangan inklusinya doang yang naik tapi literasinya juga ya. Setelah ini kita tulis-tulis lebih detail ya Mas Ai ya. Semakin menarik Sobat Cuan, dialog malam hari ini kita juga masih akan belajar lagi soal investasi dengan cara yang aman serta simulasi yang nanti pastinya disampaikan sama Mas Ai, Financial Expert CNBC Indonesia. Dan Sobat Cuan juga bisa tanya-tanya langsung boleh lewat Instagram di @CNBC Indonesia maupun melalui kolom chat yang ada di www.cnbcindonesia.com/tv. Ditunggu ya. Kami kembali saat lagi, tetap di Invest Time. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Menutup sore Anda, kami hadir